Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadaitu fasal al-amwalu utawi beberapa harta allati yang khobar dari al-amwal iku talzamu wajib fiha kepada amwal fiilnya apa az-zakatu zakat iku sitatun ada beberapa macam iku sitatu anwa'in ada beberapa macam rupanya an'amu yaitu raja kaya atau hewan ternak wanakadani dan mas wal muasyaratu dan beberapa tanaman yang di prapuluh wa amalu tijarati dan beberapa harta dagang wajibuha utawi wajibnya amalu tijarah khobar dari wajibah iku rubu usyuri kimati urudi iku rubu usyuri seperempatnya prapuluh harta dari beberapa urud tijarah harta dagang warikasu dan harta rikas wal makdinu dan harta tambang. Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya itu ada 6. Yang pertama hewan ternak, istilah Jawanya itu raja kaya, bukan rajanya yang kaya, tapi raja kaya artinya orang yang memiliki hewan ternak yang banyak. Contoh yang wajib dizakati apa hewan ternak itu? Kambing, domba, sapi, kerbau, unta. Nah, untuk kambing sendiri itu ketika dia memiliki 40 sampai 120 ekor kambing, maka dia mengeluarkan zakatnya satu ekor kambing. Pokoknya dia itu sudah memasuki nisabnya. Yang kedua emas dan perak, nah itu juga sama harus beberapa gram dan sudah mencapai nisab semuanya itu. Yang nomor 3 yaitu tanaman yang dikeluarkan 1/10. Maksudnya seperti itu tanaman-tanaman padi, gandum, kedelai, nah seperti itu. Nomor 4 barang dagangan. Adapun yang wajib dikeluarkan darinya yaitu 1/4-nya 1/10 atau 2,5% dari harga-harga barang dagangannya. Harta barang dagangan contohnya emas, perak dan sebagainya itu. Yang nomor 5 rikas, harta temuan, harta karun lah istilahnya itu. Yang nomor 6 harta pertambangan baik nikel dan sebagainya itu. Nah itu adalah harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau ada yang memiliki 1 kambing maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang wajib itu ketika dia memiliki 40 sampai 120 ekor kambing. Unta juga sama, harus berapa puluh, sapi, kerbau juga sama itu. Faslun ada itu pasal wajib apa saum Ramadan yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Bi'ahadi umuri khamsatin sebab salah satunya beberapa perkara 5. Ahaduha utawi salah satunya dari umuri khamsatin iku bikamali sya'bani yaitu menyempurnakan bulan Sya'ban salasina yang 30. Apanya yauman harinya. Wasaniha utawi nomor 2-nya ahadi umri khamsatin iku biru yatil hilali sebab mengetahui tanggal hilal itu. Fi hakiman pada haknya seseorang ro'ahu yang mengetahui siapa man wa ikana dan ada siapa man
Khobar dari kana iku fasikon orang yang fasik. Wasali suha utawi nomor tiganya dari ya Allah umuri khamsatin iku bisubutihi sebab tetapnya ro'ahu itu mengetahui bikakiman pada haknya man lam yarohu yang tidak mengetahui siapa man bi'adli syahadatin dengan orang yang adil kesaksiannya warobi'u hautawi nomor 4-nya ya Allah umuri khamsatin iku bi ikhbari adli riwayatin sebab khobarnya orang adil yang menceritakan mausukin yang bisa dipercaya siapa apa bihi yaitu orang yang adil tadi iku sawaun sama saja waqa'a yang jatuh fil qalbi di dalam hati apa sih tubuhu yaitu kebenarannya mausuk itu yaitu bisa dipercaya amla atau tidak al-ghairi mausukin atau selain orang yang kena dipercaya apa bihi yaitu orang apa siapa bihi itu orang yang adil tadi in waqa'a ketika jatuh fil qalbi di dalam hati apa sih tubuhu yaitu kebenaran dari ghairu mausukin wa khamisuha utawi 5 dari umuri khamsatin bidoni dukhuli ramadhana sebab menyangka masuknya bulan Ramadan bil ijtihadi dengan ijtihad biman kepada seorang istabaha yang menyerupai alaihi atas man apadalika itu dukhuli Ramadan bidoni dukhuli Ramadan puasa Ramadan menjadi wajib hukumnya dengan adanya salah satu dari 5 perkara seperti sekarang ini bulan Ramadan. Yang pertama dengan sempurnanya 30 hari bulan Sya'ban atau ruwah. Jadi sudah genap menjadi 30 hari. Yang nomor 2 yaitu dengan melihat hilal. Hukum ini hanya bagi orang yang melihatnya walaupun dia seorang yang fasik. Makanya harus disumpah itu orang yang melihat hilal. Nah, nomor 3 adanya penetapan dari pemerintah bahwasanya hilal sudah terlihat dengan penyaksian seorang yang adil bagi orang-orang yang tidak melihat hilal sendiri. Yang nomor 4 dengan khobar atau kabar atau diberitahu seseorang yang adil riwayatnya yang dapat dipercaya baik ia mempercayai akan kebenaran informasi tersebut atau tidak atau dengan kabar seorang yang tidak dipercaya bila ia mempercayai kebenarannya. Yang terakhir yaitu nomor 5 dengan adanya dhon atau persangkaan yang kuat ya. Persangkaannya kuat bahwasanya bulan Ramadan sudah masuk dengan cara ijtihad bersungguh-sungguh dalam meneliti suatu perkara. Bagi yang masih samar apakah Ramadan sudah masuk atau belum, makanya ada hadis sumu liru'yatihi fa'firuhuma dan sebagainya itu. Maka ketika berpuasalah pada hari Ramadan ya, afiru liru'yatihi dan berbukalah ya pada ketika kamu melihatnya itu. Ya. Ketika mendung itu faida gumnia ya, faida gumma ketika ditutupi awan itu tutupi mendung, maka harus disempurnakan menjadi 30 hari. Nah, makanya di Indonesia itu ada hilal, ada ru'yah, metode untuk melihat awal dari bulan Ramadan dan 1 Syawal. Itu ada 2 metode, hilal, ru'yah, seperti itu. Faslun ada itu fasal. Jadi yang paling enak itu sebenarnya ya ikut pemerintah. Artinya ikut pemerintah itu sebenarnya ormas-ormas atau pondok pesantren itu sudah memiliki ilmu falak tersendiri. Pondok-pondok pesantren ada yang fannya itu memang ilmu falak, yang dimana dia itu sudah bisa menentukan awal dari bulan Ramadan dan awal dari 1 Syawal. Sama seperti ormas NU baik Muhammadiyah itu juga memiliki metode sendiri. Jadi kalau NU itu ya pakai 2 antara hilal ru'yah, hisab itu hilal atau ru'yah terus hisab. Tapi ada salah satu juga yang hanya menggunakan hilal saja. Itu sebenarnya
sah-sah saja menggunakan salah satu atau dua metode tersebut. Tapi kalau NU itu lebih detail ya. Artinya memang bukan main-main atau bukan kaleng-kaleng, tapi yang enak itu ya tetap ikut pemerintah saja. Terus ketika ada yang beda ya sudahlah, artinya nggak usah cekcok. Oh, kamu duluan, kamu sesat dan seperti itu ya. Jangan seperti itu kan, karena mungkin mereka memiliki metode tersendiri. Tapi kalau bedanya itu sampai 2 hari, sampai 3 hari, ya itu ya baru dipertanyakan itu. Artinya mungkin tidak sama dengan metode yang kita pakai selama ini. Faslun itu fasal surutu sihati utawi beberapa syarat sahnya puasa. Iku arba'atu asya'a, itu ada 4 beberapa perkara. Rupanya al-Islamu salah satunya itu orang yang beragama Islam. Wa aklu dan memiliki akal, wanaqau dan naqo, artinya dia itu nakolah suci. Minahli haidin dari semisalnya haid, wa ilmun dan mengetahui atau mengerti, bikaunil wakti dengan adanya waktu. Khobar dari kana iku qabilan, yaitu dapat menerima lisaumi bagi orang yang berpuasa. Syarat sahnya berpuasa itu ada 4 macam. Yang pertama Islam. Orang Islam harus berpuasa ya, ketika dia sudah balik. Terus apakah orang yang di luar Islam itu wajib untuk berpuasa? Wajib bagi agamanya masing-masing. Tapi kalau kita itu orang Islam, ketika bulan puasa Ramadan seperti ini ya harus berpuasa. Yang nomor 1 itu Islam. Yang nomor 2 berakal atau tamyiz ya, berakal sehat artinya. Kalau berakal orang yang nggak puasa terus dia berakal, mungkin akalnya kurang sehat. Terus ada juga itu orang yang bekerja berat, apakah puasanya itu bisa dibatalkan apa enggak? Ya itu nanti ada khilaf itu nanti ya, bisa dibahas dalam pembahasan yang lain. Tapi intinya orang yang berakal sehat, orang yang tamyiz itu wajib untuk berpuasa. Yang nomor 3 suci dari semisal haid, ini bagi perempuan. Kalau perempuan itu agak repot karena datang bulan terus bulannya nggak datang atau bulannya ada tamu nggak diundang, semisal seperti itu. Nah itu. Yang nomor 4 mengetahui bahwa sahnya pada hari itu hukumnya sah untuk berpuasa. Faslun itu fasal. Surutu wujubihi utawi beberapa syarat wajibnya puasa. Khobarnya iku khomsatu asya'a, ada 5 beberapa perkara. Rupanya asli Islamun, salah satunya itu beragama Islam. Wataklif dan orang mukalaf itu orang yang akal balik gitu loh. Wa itaqatu dan kuat, wasihah dan waras, tidak edan. Wa iqamatu dan ada rumah, artinya dia itu tidak sedang dalam perjalanan. Syarat wajibnya puasa itu ada 5 macam. Yang pertama Islam. Tetap orang Islam harus puasa. Semisal ada corona dan sebagainya seperti ini, apakah dia tidak wajib puasa? Tetap dia wajib puasa ketika dia mampu, ketika dia tidak ada halangan, maka wajib tetap berpuasa. Beda kalau dia itu sakit, memang sakit yang tidak sembuh-sembuh atau bahkan sakitnya parah, itu baru beda. Yang nomor 2 mukalaf, orang yang akal balik. Yang nomor 3 mampu atau kuat untuk berpuasa. Yang nomor 4 sehat. Sehat itu artinya dia itu ya sehat jasmani maupun sehat rohani. Ada kalanya dia itu sehat jasmani tapi rohaninya tidak sehat. Akhirnya dia memberikan spekulasi bahwasanya wah saya nggak sehat rohani, maka saya tidak wajib berpuasa. Ya nggak seperti itu. Artinya kalau dia itu sehat jasmani, otomatis rohaninya juga harus sehat ketika dia orang Islam dan dia ya, pernah ngaji lah istilahnya itu. Enggak sembrono. Yang terakhir iqomah atau tidak sedang dalam perjalanan ya. Bukan musafir. Kalau musafir itu boleh dia tidak berpuasa. Yang penting bukan dalam keadaan atau bukan tujuan untuk maksiat, itu baru boleh. Nah, terakhir fasalnya itu fasal arkanuhu, tapi beberapa rukunnya puasa itu salah satu asya ada 3 beberapa perkara. Rupanya aniyatu, salah satunya niat lailan pada malam hari.
Likuli yaumin pada setiap hari, bil fardhi pada berpuasa fardu atau seperti inilah puasa wajib pada bulan Ramadan. Wa tarku muftirin dan meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Dzakiron serta ingat, muhtaron serta keinginan sendiri, ghairu jahilin yang tidak bodoh, ma'durin yang diundurkan, wasoimun dan orang yang puasa, rukunnya puasa di dalam itu berarti rukun itu berarti orang yang orang yang berpuasa tapi dia di dalam sama seperti syarat dan rukunnya sholat itu. Yang pertama dia niat pada waktu malam hari setiap kali akan puasa dalam puasa fardu atau wajib itu kalau Syafi'i, jadi tiap hari harus niat. Makanya yang paling enak itu ya ikut salat tarawih, baik salat tarawih bersama keluarga karena sekarang ini ya kondisi tidak memungkinkan, mungkin dia salat tarawih di rumah ya tidak apa-apa, bagus ya. Kalau ikut salat tarawih biasanya itu imamnya itu menuntun makmum nawaitu soma godi an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati fardhu lillahi ta'ala. Jadi ketika orang salat tarawih itu biasanya ya tiap hari akan niat, maka tidak menutup kemungkinan dia tidak akan lupa karena dia istiqomah ya, seperti itu. Tapi ya tidak apa-apa, nggak salat tarawih sekali dua kali tidak apa-apa, namanya juga sunnah jika ada keperluan yang mendesak seperti itu. Nah, tapi kalau kita memakai madhabnya Imam Malik, yaitu ketika awal puasa itu kemarin sudah saya share itu di FB itu di grup-grup, bahwasanya kita ittiba Imam Malik. Jadi kita itu menjaga ya, berjaga-jaga. Puasa pada awal diniatkan dijamak menjadi 30 hari. Ya, saya niat puasa 30 hari pada bulan Ramadan ya, lillahi ta'ala itu alamat Nabi Imam Malik. Nah, itu instruksi dari almarhum Kiai Ahmad Idris Marzuki Pondok Lirboyo. Itu untuk berjaga-jaga. Tapi ketika dia ingat maka dia tetap niat. Kalau orang niat ya, kalau nggak niat ya dalam harinya. Ada lagi pendapat ulama pagi harinya juga harus niat, pagi harinya niat. Ada yang seperti itu. Yang nomor 2 mukalaf. Yang nomor 2 meninggalkan atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan sadar atau tidak lupa. Dan ia juga bukan seorang yang bodoh dalam masalah agama. Keminter artinya keminter itu merusak, tapi bodoh itu lebih merusak. Atau dibalik, orang bodoh itu merusak agama. Orang bodoh maksudnya merusak agama bagaimana? Dia tidak paham ilmu fikih, tidak pernah ngaji kitab fikih, hadis, tafsir, ulumul Quran atau qawaidul fikih atau usulul fikih, tapi dia berbicara agama. Lah seolah-olah dia itu paham agama, itu sebenarnya orang bodoh, maka orang itu merusak kalau dijadikan fatwa. Ya. Tapi yang merusak lagi orang itu keminter, tidak paham tapi seolah-olah dia paham, itu yang repot di situ. Apalagi sampai dimintai sebuah fatwa, man afta bi ghairi ilmin fa huwa jahilun atau fa huwa halikun. Kalau orang bodoh itu dimintai fatwa ya, maka rusak. Nggak ngerti tatanan istilahnya itu. Yang nomor 3 atau yang terakhir orang yang berpuasa sendiri itu. Nah seperti itu. Jadi kita pada bulan Ramadan ini juga harus paham syaratnya, rukunnya, syarat sahnya puasa seperti apa. Yaitu yang mengatur semua itu adalah ilmu fikih ya, ilmu fikih. Kalau nggak ngerti ilmu fikih ya rusak tatanan syariat Islam. Makanya harus ngaji itu. Nah, itu tadi. Kalau dia itu jadi meninggalkan atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dalam keadaan sadar ya. Hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Ya, sebenarnya kalau dalam fikih itu yang simpel itu ya apa puasa itu? Shaum itu apa? Bisa menahan baik makan atau minum dari pagi hari atau fajar sebelum fajar sodik ya, sampai terbenamnya matahari. Tapi ya sebenarnya ya kalau kita berlatih fikih itu ya kurang lengkap.
Gak hanya menahan dari makan dan minum saja. Nah, contohnya apa? Orang yang berjima, orang yang berhubungan badan pada siang hari, puasanya juga batal. Seperti itu. Kalau kita belajar fikih itu artinya tidak hanya sekedar untuk menahan saja, ya. Oke, kalau secara jasmani kita bisa menahan makan dan minum mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tapi bagi orang yang sudah di atas syariat, ya, artinya orang yang sudah sufi lah istilahnya itu, makom-makomnya itu, dia bisa menahan amarah, bisa menahan apa lagi? Pokoknya penyakit-penyakit hati itu bisa ditahan. Nah, terus apakah kalau kita itu ngerasani hibah sama tetangga itu puasanya batal? Ya enggak batal, tapi mengurangi pahala puasa. Itu kalau segi secara jasmani harus kita perhatikan di situ. Nanti kalau sudah masuk ke atasnya syariat lagi, maka untuk menjaga agar puasa kita itu lebih afdal ya harus dijaga apa? Yaitu hati kita tidak menggibai orang dan sebagainya itu tadi. Nah, itu bisa ada lagi itu fatwa yang agak ngawur itu. Onani itu tidak membatalkan puasa, namun dalam kondom itu, ya Allah. Itu kalau madhab Syafi'iyah ya tidak seperti itu. Kalau Syafi'iyah tetap batal, orang onani dalam pakai kondom itu ya batal, ya. Tapi memang ada ulama itu yang membolehkan. Mungkin yang dipakai orang-orang Wahabi itu, orang-orang tetangga kita itu, saudara kita itu. Ya kadang itu begini loh, kita itu makanya kalau dalam bermadhab itu secara totalitas, artinya secara totalitas itu kita paham, kita Syafi'iyah. Oh ternyata mekanismenya kalau kita mengikuti Syafi'iyah seperti ini. Jangan seenaknya saja mencopot madhab yang kita sukai. Nah itu repot itu. Artinya nanti syariat jadi rusak kalau seperti itu. Akhirnya apalagi buaya halal, apalagi itu kodok halal, makan manusia halal, jadinya repot kalau seperti itu. Makanya kalau Syafi'iyah ya harus konsisten. Artinya konsisten harus paham pendapat-pendapat dari ulama Syafi'iyah juga, ya. Kita juga boleh untuk intikal madhab. Nah, intikal madhab ketika tapi kita berada di luar daerah, bukan di daerah kita sendiri, ya seperti itu. Dah wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih bi kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih bi kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa min kalimati.